Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 dari kelas 11 IPA 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berisikan materi prinsip ekonomi dalam Islam. Pertama-tama, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sabita Khairunisa Syahrial, absen 30 kelas 11 IPA 3. Nama saya Audi Lutfiatul Maula, absen 02 dari kelas 11 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Delvin Putra Domara dari kelas 11 MIPA 3. Saya Fasya Devana dari kelas 11 MIPA 3, absen 11. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasbah Sidiki, absen 19, 11 IPA 3. Nama saya Mutiara Marata Putri, absen 24. Saya Wahyu Doruli Saputro dari kelas 11 MIPA 3, absen 36. Yang pertama, ada daftar isi. Pada daftar isi, kami menggunakan poin 5W, 1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Yang pertama ada what, yang isinya mencakup pengertian dan dalil. Lalu yang kedua ada who, yang isinya mencakup pelaku prinsip ekonomi Islam. Yang ketiga ada when, yaitu waktu penerapan prinsip ekonomi Islam. Yang keempat ada where, yaitu tempat penerapan prinsip ekonomi Islam. Yang kelima ada why, yang mencakup macam-macam prinsip dasar ekonomi Islam. Dan yang terakhir, yang keenam ada how, yaitu mencakup tujuan, manfaat, dan hikmah prinsip ekonomi Islam. Jadi yang pertama ada poin what atau apa. A. Pengertian. Transaksi ekonomi merupakan perjanjian atau akad dalam bidang ekonomi, misalnya dalam jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, serta kerjasama di bidang pertanian dan perdagangan. Sedangkan prinsip ekonomi Islam itu menurut istilah adalah usaha atau upaya untuk mengatur dan menjalankan roda perekonomian yang berasaskan pada nilai-nilai syariat Islam. B. Dalil prinsip ekonomi Islam. Dalil Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap transaksi dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dalil hadis, yang artinya, Anas berkata Rasulullah SAW bersabda, ibadah itu terdiri dari 10 bagian, 9 bagian daripadanya terdapat diam, dan yang 10 adalah pada mencari rezeki yang halal. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hadis tersebut menjelaskan jika prinsip dasar transaksi ekonomi Islam dilaksanakan, maka kita akan memperoleh mardatilah atau keridhaan Allah. Yang kedua ada who, pelaku prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam dapat dilakukan oleh siapa saja yang akan melakukan kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, syirkah, mudharabah, musakoh, muzaroah, dan mukhobaroh. Yang ketiga ada when, kapan prinsip ekonomi Islam itu dilakukan. Prinsip ekonomi Islam diterapkan saat akan melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, serta bekerja sama di bidang pertanian dan perdagangan. Dan yang keempat ada where, di mana prinsip ekonomi Islam diterapkan. Prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan di mana saja. Misalnya, pada saat kita bertransaksi di bank syariah, di tempat pengelolaan zakat, dan di lembaga-lembaga keuangan syariah yang telah menerapkan sistem sesuai ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Macam-macam prinsip dasar transaksi ekonomi Islam. Yang pertama, setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang atau pihak yang melakukan transaksi. Yang bertransaksi wajib memenuhi kewajibannya serta tidak saling mengkhianati. Yang kedua, syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas namun penuh tanggung jawab serta tidak melenceng dari syara dan adab. Lalu, setiap transaksi dilakukan secara
sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang keempat, Islam mewajibkan agar setiap transaksi dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terhindar dari segala bentuk penipuan dan kecurangan. Yang kelima, adat kebiasaan atau urf yang tidak menyimpang dari syariat Islam boleh digunakan untuk menentukan batasan atau kriteria dalam transaksi dengan syarat kedua belah pihak telah bersepakat atau menyetujuinya. Prinsip utama dalam ekonomi Islam. Terdapat dua prinsip utama dalam ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada nilai universal. Dalam nilai universal ini ada tauhid atau keesaan Tuhan, adil, keadilan, nubuwah, kenabian, khilafah, pemerintahan, serta ma'ad, hasil. Lalu yang kedua, ada prinsip-prinsip derivatif. Yang pertama, multiple ownership atau kepemilikan multijenis. Yang kedua, freedom to act, kebebasan bertindak atau berusaha. Dan yang terakhir, social justice, yaitu keadilan sosial. Tujuan prinsip ekonomi Islam yang pertama mengatur dan menjalankan perekonomian yang berdasarkan pada syariat Islam dan didasari tauhid. Yang kedua, pendistribusian pendapatan kekayaan yang merata. Yang ketiga, terciptanya kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam. Yang keempat, adanya kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial. Manfaat prinsip ekonomi. Yang pertama, mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah, sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Yang kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, dan lain-lain. Akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah. Yang keempat, mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi Islam. Yang kelima, mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat, sebab dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan real. Yang keenam, mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, sebab dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal. Hikmah prinsip ekonomi Islam yang pertama, terwujudnya kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat. Kedua, tercukupinya kebutuhan manusia dan terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil. Ketiga, penggunaan sumber daya alam menjadi lebih optimal, efisien, efektif, hemat, dan tidak mubazir. Keempat, distribusi harta kekayaan, pendapatan, dan hasil pembangunan secara adil dan merata karena adanya zakat, infak, dan sedekah. Kelima, lebih menjamin kebebasan individu yang terukur secara syariah. Yang keenam, adanya persamaan hak dan peluang berusaha secara kooperatif dan kompetitif. Ketujuh, terciptanya kerjasama dan keadilan yang lebih berorientasi pada profit sharing yang bebas riba. Kedelapan, berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengonsumsikan manusia sebagai rational economic man, ekonomi Islam membentuk manusia menjadi Islamic man. Dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 63, yaitu orang yang mementingkan kepada nilai-nilai daripada materialistik dan sikap berlebihan. Dan yang terakhir, tidak mungkin ada barang yang cenderung haram atau berbahaya karena konsep barang dalam pandangan Islam selalu berkaitan dengan nilai-nilai moral. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami kepada guru pembimbing kami, Bapak Fajri, dan teman-temanku sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kalimat. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.